Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Lubang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup. Ya oke, dan di sini kemarin ada yang nanya ya sama saya, Teh, kenapa burung murai saya setelah dia itu mabung, dia itu jarang ngemplong, dan sekalinya dia bunyi dia itu cuma ngeriwik, ngerocok ya, seperti itu, cuma ya suaranya itu masih lirih-lirih seperti itu. Jadi sekarang banyak pertanyaan di kasus setelah mabung ya. Oke, Akang yang tidak tahu siapa namanya ya, karena saya juga lupa, saya tidak menuliskan, yang penting Akang aja ya yang bertanya. Kalau saya biasanya ya, memang burung abis mabung itu kalau untuk kita para pemula itu memang itu kasus yang sangat berat kalau menurut saya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang kadang kita itu pas beli itu dia itu sedang sehat ya, sedang tidak mabung, tapi setelah mabung itu awal pertama kita ngadop burung yang habis baru setelah mabung ya. Jadi otomatis rawatan kita belum pernah merawat burung murai itu setelah mabung, karena rawatan dulu yang memang kita rawat itu rawatan burung yang memang pure, bukan mabung ya, seperti itu waktu awal-awal beli. Jadi bagaimana Nong caranya supaya burung itu kembali gacor seperti semula dan suaranya itu ngeplong, isian yang sekebon karet itu keluar lagi ya. Oke Akang, jadi kalau burung awal-awal mabung memang seperti itu kondisinya, dan itu bukan rahasia umum, dikarenakan memang banyak kita para pemula yang memang merasa ini kasus teramat sangat berat sekali, tapi kita bermainnya di extra fooding, pengembunan, dan juga di penjemuran ya, seperti itu, sauna itu kita mainkan saja, dikarenakan waktu mabung semua extra fooding, semua nutrisi dari extra fooding digunakan untuk pertumbuhan bulu-bulu ya, seperti itu. Dan sekarang setelah mabung extra fooding harus kita kembalikan lagi untuk gacoran ya, seperti itu. Biasanya kalau saya Kang, kalau dulu kita memakai waktu awal-awal dia belum mabung, kita memberi hariannya itu 7 ya, kita tambahin aja. Kalau Akang tidak mau menambahin extra fooding, kalau tidak mau menambah takaran dari extra fooding tersebut, dikarenakan takut nanti burung macet lagi bunyi setelah extra fooding dinaikkan, Akang lakukan cara seperti ini supaya gacor ini ya. Akang berikan saja kroto, khusus untuk burung murai yang tidak alergi terhadap kroto. Kalau burung murai kalian alergi terhadap kroto, nanti burungnya itu akan mengakibatkan cabul ya, cabut bulu. Itu cabul juga disebabkan karena dia itu alergi. Ada yang alergi kroto, ada yang alergi cicak, ada yang alergi kelabang, ada yang alergi Scorpio. Nah, ini Scorpio teh kalajengking ya, seperti itu. Itu cabul juga mencangkup karena beberapa hal, tapi di sini ini supaya suaranya ngemplong lagi ya. Biasanya saya itu extra fooding kalau jangkrik dulunya 7, kasih aja 7. Kita kasih kroto aja, kalau dulu dikasih kroto 1 minggu 1 kali, ini khusus yang tidak alergi. Kalau dulu dikasih kroto 1 minggu 1 kali, sekarang tambahin jadi 1 minggu 3 kali. Untuk takaran kroto sagimana kroto? Kalau kita punya cepuk madu ya, kalau kita punya cepuk madu, kasih aja di cepuk madu ya, seperti itu. Kroto kita kasih aja secepuk madu ya, seperti itu. 1 minggu 3 kali. Untuk waktunya itu diselang-seling, hari ini dikasih kroto, besok enggak, besoknya lagi dikasih, besoknya lagi enggak, atau 2 hari sekali ya, seperti itu untuk pemberian kroto. Dan untuk pemberian, saya biasanya memberi cacing ya. Untuk pemberian cacing biasanya saya itu memberikan si burung murai saya itu cacing itu 1 minggu 1 kali, itu untuk menaikkan birahi, dan juga manfaat dari cacing juga bisa meredam birahi ya, seperti itu. Untuk takarannya cacing itu 1 minggu kasih aja 1-2 lonjor ya, 1 minggu 2 kali saja itu juga bagus, atau 1 minggu 1 kali, terserah Akang itu
nanti melihat dulu perkembangan dari burung, lihat dulu kriteria burungnya itu, apakah burungnya itu memang emosinya udah kedongkrak, tinggal menaikkan birahi, ia akan lihat aja nanti akan memberikan respon si burung itu. Kalau dia itu emosinya udah dapet, dia itu kalau kena, dia itu responsif, jadi dia itu kalau kena ketrekan, dia itu kalau ada yang mengagetkan, kalau mencuk urang malah lemun ka gebah dia itu akan ngarespon ya, seperti itu. Dia itu akan langsung bunyi atau dia itu akan langsung loncat-loncat, itu berarti emosinya sudah ada. Berbeda halnya dengan burung yang kurang emosi. Burung yang kurang emosi itu diem di tangkringan, dari pokoknya mah dia itu masuknya ke ngelowo ya, jadi dia itu diem wah cicing, nggak mau disuruh begitu, nggak mau disuruh begini tidak mau, ngajejentul kalau bahasa Sundanya seperti tungul ya, seperti itu burung yang memang notabene-nya kurang emosi dia itu. Jadi ada gebragan dari sini, ada gebragan dari situ, ada yang burung masteran dia itu gak mau nyaut. Nah memang notabene-nya dia itu masuknya ke kurang emosi ya, seperti itu. Terus untuk penjemuran, akan lakukan saja penjemuran kalau burungnya itu sudah mabungnya 2 atau 3 minggu, akan jemur aja burungnya itu sekitar pukul 9 ya Kang. Terus dia itu sampai ke kanganga ya, usahakan dalam pantauan ya Kang, pakan sama air minum dicabut semuanya ya, karena ada kasus burung saya ngeriwik dikarenakan dia itu memang pas dijemur itu si pakannya itu, si pur sama si air minum itu tidak saya cabut. Setelah dia itu beres dijemur, dia itu ngeriwik ya, seperti itu. Dan untuk penjemuran awal-awal setelah mabung, lakukan saja penjemuran 1 minggu 3 kali ya, supaya dia itu tidak kaget, karena kan waktu mabung dia itu tidak dijemur, tidak dibuka kerodongnya, jadi takutnya dia itu kaget. Kasih aja 1 minggu 3 kali dulu, nanti di minggu yang kedua akan boleh melakukan 1 minggu 4 kali, 1 minggu 5 kali, sampai setiap hari penjemuran. Biasanya saya melakukan penjemuran setiap hari. Untuk waktu penjemuran akan lihat saja sampai dia mangap, ngoklok, udah langsung cabut, makanya harus dalam pemantauan. Setelah itu angin-anginkan dulu sekitar 2-3 menit, barulah kita kasih air minum ya, seperti itu, sama pakan masukin lagi. Itu akan berdampak si burung itu jadi tidak, insya Allah akan seiring berjalannya waktu ya, harus konsisten. Ini dengan harus konsisten, pokoknya harus kita itu harus telaten ya, harus fokus. Jadi baru seminggu melakukan hal seperti ini, terapi seperti ini, nantinya sudah dicabut lagi, itu tidak akan ada efeknya ya. Dan juga pengsaunaan itu bagus untuk motoriknya, untuk daya ingat dan daya tangkapnya dia, dan itu juga bagus untuk supaya dia itu kalau dia itu over emosi atau over birahi itu kalau pengembunan juga bisa meredam ya, dikarenakan waktu pagi itu sangat sejuk dan dingin ya, seperti itu. Akan lakukan saja pengembunan untuk awal-awal, akan lakukan saja pengembunan 1 minggu 3 kali untuk awal-awal, nanti kesananya akan sesuaikan saja. Sampaikan ke saya setiap hari, saya kalau untuk pengembunan saya setiap hari. Ini kasus setelah mabung, jadi takutnya dia itu kaget, dikarenakan kan waktu mabung tidak di sauna, tidak diembun dan juga tidak dijemur. Jadi kita itu awal-awal harus mengadaptasikan dulu si burung itu dengan suhu ya, maksudnya dengan suhu itu dengan panas dan juga dengan pengembunan itu dingin ya, seperti itu. Dan kalau burung akang masih tetap macet, masih tetap ngeriwik, jarang ngeplongnya, setelah akang seperti 1 bulan ya, setelah 1 bulan setelah mabung itu akang kasih aja air larutan. Ini bukan air larutan, ini buat saya minum buat si Sogon ya, ini buat Sogon. Ini saya punya Sogon, kemarin saya minta sama teman saya minta Sogon, saya minta Sogon 1, dikasihlah 10. Goblok, emang aing diberi satamruan monyet, emang aing erek bisnis Sogon merenan. Kemarin juga saya minta perencak 1, dikasih 5. Aing meker ngonten kat loba-loba teh, loba parabaneun sia. Nah, dari itu Kang, setelah kita melakukan terapi seperti itu, tapi burung masih tetap macet, masih tetap kurang ngeplong, ngeriwik ya. Kalau saya ya, kalau ada kasus sedang ngeriwik, ada di video-video saya yang lalu udah saya bikinkan video supaya si burung murai itu tidak ngeriwik.
Saya kasih aja ini si air larutannya. Saya sekarang udah habis, tapi ini ada botolnya. Air larutannya habis karena kan saya gak punya burung riwik. Saya kasih aja tutup botol ini ya. Satu tutup botol untuk satu cepuk. Ini untuk waktunya sampai berapa hari, Nong? Ini waktunya biasanya saya 5 jam atau 6 jam sudah saya cabut lagi. Takutnya dia itu malah nanti si burungnya itu nanti kita lupa ya. Meskipun ini air ya, tapi tetap aja takut basi ya, seperti itu. Saya buang aja kalau udah beres mah. Kalau udah 5 atau 6 jam saya buang, saya ganti lagi dengan air mineral biasa, air biasa ya, seperti itu. Jadi untuk keseluruhan burung yang macet bunyi, burung yang ngeriwik, burung yang susah ngeplong setelah mabung, biasanya kita itu mainnya di extra fooding. Di extra fooding itu kita kasih aja jangkriknya itu, kalau hariannya 7 ya kasih 7, kalau hariannya 5 kembalikan ke harian biasa aja. Untuk extra fooding jangkrik kita normalkan saja, tapi ada yang akan ditambahkan. Kalau hariannya 5 ya kasih aja 5, kalau hariannya 7 ya kasih 7. Biasanya saya itu tidak memberikan jangkrik itu tidak genap, biasanya saya itu memberikan jangkrik itu ganjil. Kalau 7 ya 7, kalau 5 ya 5, silahkan kasihnya akang hariannya berapa. Terus kasih kroto 1 cepuk madu saja. Kasih kroto, setelah dia tidak mau memakannya, lihatin setelah 5 menit buang krotonya. Takutnya itu kroto itu basi dan juga itu akan mengganggu ke sistem metabolismenya. Takutnya dia itu nanti itu mencret dan juga dia itu jadi sistem metabolismenya terganggu ya, seperti itu. Takutnya nanti larinya ke alergi kroto ya, dikarenakan kelamaan krotonya di situ. Kroto biasanya saya kasih 1 minggu 3 kali saja. Untuk takaran ya tadi 1 cepuk. Untuk waktunya 2 hari sekali aja kita kasih krotonya itu. Dan untuk cacing tanah saya kasih 1 minggu 2 kali saja, 2 lonjor ya. Setelah nanti bunyi ya diturunkan lagi extra foodingnya. Dengan cara bagaimana menurunkannya, mandikan dulu, mandi pagi semuanya, mandi pagi barulah diturunkan lagi extra foodingnya. Seperti kroto kalau dulu 1 minggu 1 kali ya turunkan lagi 1 minggu 1 kali, itu dengan catatan kalau sudah bunyi ya, seperti itu. Dan untuk penjemuran sangat bagus sekali, jemur saja burung kita itu setiap hari ya. Tapi untuk awal-awal setelah mabung supaya dia itu tidak kaget, kasih saja penjemuran 1 minggu 3 kali, sauna 1 minggu 3 kali. Untuk waktu silahkan akang sesuaikan saja dengan kebutuhan akang. Takutnya akang itu pekerja keras seperti suami saya, pekerja proyek, jadi susah dia itu untuk membikinkan waktu untuk si kesayangan alias si burung murai. Dan untuk pengembunan, untuk pengsaunaan ya seperti itu, akang mungkin sudah seperti itu ya. Kalau yang masih macet bunyi, susah bunyi, kita kasih aja kerodong ini ya, dijemur pakai, di sauna pakai kerodong basah, disemprot pakai semprotan ya, seperti ini ya semprotannya sebentar. Nah ini akang beginiin aja ya. Ini kalau kita mau sauna dibeginiin aja Kang. Tuh. Nanti setelah basah ya, setelah basah seperti ini baru akang jemur, baru akang sauna ya, dijemur. Setelah dia itu kelihatan ngoklok ya si ininya, dilihatnya jangan dari sleting Kang, lihat dari sini aja nih, dari atas sini ya, kan ada lubang tuh. Setelah dia kelihatan ngoklok udah bawa. Dengan catatan jangan dikasih pakan dan jangan dikasih air ini, soalnya mau mengeplongkan si burung murai tersebut ya Kang. Nah setelah itu kalau masih burung akang itu ngeriwik, ini dilakukan 1 minggu berapa kali, 1 minggu 2 kali aja. Kalau yang masih macet bunyi ya seperti itu, akang bisa memberikan air larutan ya Kang. Air larutan ini buat sogon. Ini saya agak punya air larutannya dikarenakan burung saya tidak ada yang ngeriwik. Akang kasih aja air larutan 1 tutup botol saja. Itu dilakukan selama sampai kapan? Sampai burung itu keplong ya, seperti itu. Oke, segitu dulu lah konten dari channel Lobok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf juga bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.